bisa melihat bentuk materi genetik yang kayak gini. Pembelahan termasuk ke dalam ada yang namanya, kalau aku bikin ini, adalah mulai sama ya, duri-durinya. Ini misalkan siklus sel. Di mana fase pembelahan? 1, 2, 3, 4 di 1. Di sini nanti ada profase, metafase, telofase, profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis. Lalu dia lanjut ke nomor 2 ini apa? G1. G1. 3 ini apa? S. 4 ini apa? G2. Kita bisa mengamati bentuk kromosom pada bagian yang mana? G1, F, G2, M. Ya kan? Bu ini pernah bilang, kita bisa mengamati bentuk kromosom yang jelas banget kayak ini, itu pada saat selnya sedang membelah. Pada saat selnya lagi membelah, yang kelihatan apa? Kromatin. Bentuknya bahkan nggak kelihatan bagus kayak gini. Bentuknya cuma kayak kerual, bahkan nggak kelihatan kalau mau dilihatin pakai mikroskop. Cuma kelihatan, oh itu ada inti. Tapi nggak kelihatan mana, kromatidnya mana, sentromernya mana, ya. Nah, pada saat sel masuk ke dalam tahapan pembelahan, maka dia mesti ngelewatin G2 dulu, ya nggak? Iya, dia mesti ngelewatin S dulu, iya nggak? Iya, dia mesti ngelewatin G1 dulu, iya nggak? Apa yang terjadi pada tahapan G1? Metabolisme pada umumnya, lalu pertumbuhan, ya kan? Apa yang terjadi pada fase S? Replikasi DNA. Nice. Apa yang terjadi pada fase G2? Ada dia persiapan untuk pembelahan. Nah, apa yang terjadi pada saat replikasi DNA? Replikasi DNA. DNA-nya diapain? Direplikasiin, dibuat replikanya, diduplikasiin. Berarti dari satu paket jadi 2 paket, iya nggak? Iya. Berarti di sini DNA-nya dibikin jadi 2. Gampangnya, ya toh? Pada saat G2 ada berapa paket DNA? Berarti 2. Pada saat M ada berapa paket DNA? Berarti 2. Pada saat G1 ada berapa paket DNA? Berarti 1. Kenapa? Karena pada saat dia pembelahan sel dia bagi 2. Ya kan? Oke. Berarti nyambungnya ke sini. Kalau kita melihat bentuk kromosom kayak gini, ini berarti adalah bentuk materi genetik yang sudah terduplikasi, yang udah didobelin, yang udah digandain, yang udah dijadiin 2. Berarti aslinya kita punya materi genetik gini doang sebenarnya. Dalam kondisi belum terduplikasi, belum replikasi, ini. Tapi kenapa ketika Bu, kemarin saya lihat buku bentuknya begini. Iya, karena seseorang mau lihat, oke, kita cari gambar pengamatan mikroskopis yang bisa kelihatan kromosomnya. Mesti nunggu sampai fase selnya membelah. Kenapa? Kalau selnya lagi nggak membelah, nggak bisa kelihatan bentuk yang kondensnya, bentuk yang padatannya. Kelihatannya cuma kayak kerual gitu doang, kromatin. Kita sebut ini apa? Kalau satu ini doang, kromatin. Kita sebut ini, kalau misalnya kita garis 2 nih, kita garis Z, ini kromatin. Ini apa ya? Sister kromatid. Benar. Kenapa namanya sister kromatid? Karena dia merupakan hasil duplikasi DNA.
Berarti, nah, lihat ke gambar sini. Ketika ada gambar ini nih, yang warnanya hijau neon sama warna pink. Yang warna hijau neon itu apanya? Kromatid. Yang warna pink. Yang warna pink. Sisternya atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Beda warna. Kromosom selalu punya pasangannya. Pasangan kromosom namanya siapa? Homolog, betul. Kromosom selalu punya pasangannya kromosom homolog. Nah, dalam keadaan dia belum replikasi DNA, kromatid juga ada pasangannya, homolognya. Berarti ini yang warna hijau neon sama yang warna pink itu adalah kromatid dengan homolognya. Tapi bentuknya dia belum jadi terduplikasi, belum kromosom. Maka keterangan nih, kromosom in the unduplicated state. Kromosom, tapi dia belum terduplikasi. Aduh, ini saya bingung. Jadi disebutnya kromatid atau kromosom. Kalian boleh bilang ini kromatid, boleh bilang ini kromosom, Bu. Tapi, artinya belum terduplikasi. Why? Belum replikasi. Berarti kalau kita mau cari fase sel yang punya bentuk kromatid kayak gini, G1, nice. Kayak gini akan ketemu di S? Enggak, kenapa? Yes, sampai sini, ngikutin. Saya di rumah bisa ngikutin. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Oke, lanjut. Ini berarti kromatid atau kromosom yang belum terduplikasi. Oke ya, paham ya? Nah, apa yang ada di dalam kromatid ini? Sampai ujung bawah, dia ada apa? Ada gen, ada DNA. Kalau kita mau urai, kalau kita mau zoom in, mulai dari atas sampai bawah, itu dia adalah DNA yang yang panjang. Nah, kemudian di dalam DNA itu kan ada kumpulan basa nitrogen tertentu yang membentuk gen, ya kan? Berarti mulai dari atas sampai bawah dia berisi gen. Gen yang ada di dalam suatu kromatid satu. Jadi persepsinya, oh kita punya gen apa aja ya? Pemberi warna bola mata, pemberi warna rambut, pemberi warna kulit, itu kan warna doang. Pemberi kemampuan lambung buat dia menghasilkan pepsin. Pemberi sifat untuk dia ginjalnya bisa menyalin darah. Pemberi sifat dia untuk membentuk hemoglobin dan lainnya. Banyak banget. Jadi dalam satu kromatid ini bisa aja sebelah sini, area sebelah sini nih, misalkan mau kita urai itu dia panjang banget, tapi karena dia lihat kromatid, area sebelah sini yang berisi arsir ini adalah akhirnya menentukan protein hemoglobin. Kemudian di sebelah bawahnya ini dia Bu Kiki, maaf Bu. Nih, ini misalkan sifat yang membentuk hemoglobin. Bawahnya sifat pembentuk hemoglobin. Bawahnya lagi ada sifat pembentuk beda lagi apa? Jadi banyak beda-beda. Nah, ini namanya adalah lokus. Apa itu
itu lokus. Lokus adalah lokasi tempat gen tertentu di dalam kromatin atau di dalam kromosom. Apakah akan cuma ada satu lokus di dalam satu kromatin? Segala sesuatu yang kita bisa, selnya, segala sesuatu yang kita ada dalam tubuh kita, itu ada gennya. Apakah dia di ujung bawah? Apakah dia dekat sentromer? Setiap posisi gen di dalam kromatin lokus. Lalu ini si ada homolognya, ya, yang namanya kromosom homolog. Ingat pengertiannya apa? Kromosom ya. Pasangan karena dia apa? Apa nyebutnya? Disebut kromosom homolog kalau dia sama apa beda? Maka homolog, misalkan di sini ada lokasi gen penentu warna kelopak bunga, homolognya juga sama. Lokasi yang sama, ini dia penentu warna kelopak bunga. Jadi kalau misalkan kita melakukan persilangan zaman-zaman kalian SMP kelas 9, mungkin mesti punya asisten kalau PTM buat tulak balik gitu. Kalau misalkan dulu, warna bunga merah, M besar, satu M besarnya, dia posisinya ada pada satu kromatin. Ini, maka selalu ada dua huruf, M besar, M kecil. M kecil. Kenapa mesti dua sih Bu Kiki? Kenapa bukan cuma satu? M silangin sama M. Nggak bisa. Karena kromatid kita, kromosom kita selalu ada dalam bentuk homolog. Jadi, misalkan ini adalah pemberi warna sifat apa tadi? Kelopak warna bunga merah. Disebut pemberi warna kelopak warna merah juga. M besar disebutnya sebagai pasangan gen. Lalu hurufnya ini namanya adalah alel. Huruf yang ini namanya alel juga. Nah, alel dia bisa dilambangkan sama sifat hurufnya gede atau hurufnya kecil. Misalkan di sini ada A besar, A kecil. Ini juga alel. Ini juga alel. Jadi untuk satu sifat dia dibawa sama berapa banyak alel? 2. Kenapa 2? Karena dia berasal dari 2 kromatid. Kenapa mesti 2 kromatid? Karena kromatid bentuknya adalah homolog. Masih bingung kromatid? Kenapa bukan kromosom ya? Bukan di kromosom yang homolog. Ini adalah kromosom yang bentuknya masih belum terduplikasi. Ini adalah kromosom yang posisinya masih di G1. Ketika dia masuk ke S, baru ketemu sama bentuk kayak gini. Berarti, lihat. Aku coret-coretnya fokus dulu. Untuk kotak yang ini, yang aku bikin, sifat. 3. Ada berapa pasang gen?
3. Ada berapa alel? 6. Dari mana 6 alelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana alel sifat yang akan bawa yang sama sifatnya? 1, 2 menentukan sifat yang sama. 1, 2 ini menentukan warna biji kuning atau hijau. 3, 4 menentukan sifat yang kedua. Misalkan daun bergerigi atau daun polos. Menentukan sifat yang berikutnya. Misalkan batang besar atau batang kecil. Jadi ini 3 sifat. Maka kalau dulu nih ada persilangan dengan 2 sifat. Besar, besar disilang dengan H kecil, H kecil, H kecil, H kecil. Ini disebut 2 sifat karena 2 jenis huruf. H sama K. Berarti kalau kita tempatkan di sini besar, H kecil, H besar, H besar. Gitu nah. Ini dari satu individu. Disilangkan dengan individu yang berikutnya. H kecil, H kecil, H kecil, H kecil. Maka disebutnya sebagai persilangan dengan 2 sifat di hibrid. Kalau persilangan 1 sifat, yang satu doang nih, M besar, M besar. Disilangkan dengan tumbuhan yang M kecil, M kecil. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang masih bingung? Silakan ditanya. Yang di rumah silakan tanya ya, Soa. Oke, kalau misalkan yang homolog disebutnya sama, ya. Tapi kenapa ada yang hurufnya gede, ada yang hurufnya kecil? Sifat huruf besar sama huruf kecil ini yang kita namakan sebagai dominan sama resesif. Nah, sifat ini bisa mungkin terjadi di pasangan alel. Perbedaannya apa? Apakah dia nanti akan tampak keluar? Oh, kelihatan nih warna kulit Bu Kiki warnanya agak coklat. Berarti dia dominan misalkan. Kalau dia resesif, ada di gennya, ada di alelnya, tapi nggak nampak keluarnya. Maksudnya kayak gitu. Maka ada istilah dominan sama resesif. Ya. Oke. Sekarang ini yang tadi. Ini yang tadi, Gregor Johann Mendel, dia menghilangkan. Kita kenalan mengingat kembali sama hukum Mendel 1, Mendel 2. Hukum Mendel 1, Mendel 2, gampangnya adalah hukum Mendel 1 persilangan dengan satu bersifat bebas. Tanaman mana orang merah putih 2, 1 warna kelopak bunga. Kemudian biji polos sama biji keriput. 1. Batang besar sama batang lurus. Lidah bisa menggulung sama lidah nggak bisa menggulung, itu satu sifatnya. Tapi memang dia dilambangkan sama 2 huruf. Kenapa 2 huruf? Karena ini satu dari alel kromatid, satu lagi dari kromatid homolognya. Ya, persilangan monohibrid itu simple. Semoga kalian masih ingat. Itu bisa dilakukan nanti. Bentuk-bentuk bijinya nggak bisa nanti setelah di atas jam 10. Karena bisik banget Pak, maaf ya. Oke. Saya
Saya bangun ada. Jalan-jalan. Atau persilangan dengan satu sifat aja. Contoh, lihat di layar. Ada bunga merah, M besar, M besar. M besar, M besar, ini alelnya sama-sama dominan. Kalau dia alelnya sama-sama hurufnya, gede semua, apa kecil semua, itu istilahnya adalah homozigot. Betul sekali, Diza. Kalau misalkan dia alelnya ada yang M besar, M kecil, istilahnya adalah heterozigot. Nah, sifat persilangan normalnya ketika ada gede, kecil, maka sifat yang muncul ke fenotipnya adalah yang hurufnya gede, merah. Lalu yang kecil kapan munculnya? Kalau dia nggak ada huruf gedenya, M kecil, baru dia kelihatan putih fenotipnya. Ya, ada parental, ada kemudian gametnya M besar sama M kecil, ada filial pertama, keturunan pertama, M besar, M kecil. Nah, lalu ditanya, terus keturunan yang keduanya gimana? F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti M besar, M kecil disilang dengan M besar, M kecil. Ini adalah parental kedua. Kenapa parental kedua? Karena dia berasal dari generasi yang setelahnya. Lalu ada gamet M besar, M kecil, M besar, M kecil. Dapat F2, udah deh, tinggal tarik garis saja. Set, M besar, set, M besar, M kecil, set, M besar, M kecil. Terakhir, tep, M kecil, M kecil. Dapat fenotipnya, yang ini merah, karena ada M gede, M gede, M gede. Yang ini putih, 3:1. Gitu. As simple as that. Itu kalau persilangan dengan satu sifat bidang. Satu sifat doang yang disilangin. Kelopak bunga doang, merah sama putih. Atau seseorang yang punya keturunan thalassemia, kemudian disilangkan sama yang nggak punya thalassemia, sifat doang. Kalau misalkan contoh lain mau pakai bentuk yang kayak gini juga bisa. Nih, kotak ini namanya Punnett square atau kotak Punnett. Untuk memudahkan taruh gametnya di atas samping, ketemu ini deh, gede-gede, kecil, sama. Lalu sebelum ke manual 2, ini mau apa tadi? Sekarang coba kalau misalkan aku kasih contoh ke kalian yang di sini sama yang di rumah. Ini punya genotip 1 B besar, B kecil, 2 A besar, A besar, 3 C kecil, C kecil, 4 D besar, D besar, E besar, E besar, 5 D besar, D kecil, E kecil, E kecil, 6 D kecil, F besar, F kecil, G besar, G kecil, 7 H besar, H besar, H besar, I kecil, J besar, J besar. 8 K besar, K kecil, M besar, M kecil,
N besar, N besar. 9. P besar, P kecil, Q besar, Q kecil, R besar, R kecil, S besar, S besar. Mana ada yang dia cuma bawa satu sifat? Nomor berapa aja? 1, 2, 3, satu sifat. Ya kan? Lalu nomor 4? 2 sifat. 5, 6, 7, 8, 9, 4. Setiap pasangan hurufnya melambangkan satu sifat. Kemudian gametnya nomor 1 gametnya apa? Gampang nanti kalian. Nah, 1 apa? B besar, B kecil. 2 apa? Nomor 2 A besar. 3 C kecil. 4 D besar, D besar. 5 D besar, D kecil. D kecil, D kecil. Oke, 6 F besar. Ini ketemuin sama sini. Set. F besar, G besar. Ini ketemuin sama belakangnya. Set. F besar, G kecil. Ini belum kesentuh kan? Ketemuin sama sampingnya. Set. F kecil, G besar. Akhir, set. Oh. Itu apa berarti? A besar, I kecil, J besar. 8. K besar, besar, N kecil, N besar, N besar, N besar, N besar. Oke, 9. P besar, I besar, N besar, S besar. P besar, I besar, N kecil, S besar. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ada pola nih, dari itu belum selesai. Kita bisa lihat polanya apa? Yang pertama, gamet itu selalu mewakili setiap alel. Ya. Jadi kalau misalkan dia ada 2 sifat, maka satu gametnya harus ada perwakilan dari sini, dari sini. Kalau misalkan dia 3 sifat, ya per gametnya mesti ada dari H, dari Z, dan seterusnya. Lalu yang kedua, lihat pola mana yang homozigot, mana yang heterozigot. 1 homozigot apa heterozigot? 2, penentuan gamet itu bisa ditentukan dengan melihat alel heterozigotnya. Bisa diformulasikan banyaknya gamet, jumlah gamet itu 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah alel yang heterozigot. Jadi misalkan nomor 1 heterozigot 1 berarti 2 pangkat 1 2 1 2. Nomor 2 ada berapa banyak yang heterozigot? Yang ada 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1. Ini 2 pangkat 0 karena nggak ada yang heterozigot. 2 pangkat 0 1 1 2. Ini sama. Ada yang heterozigot 2 pangkat 0 1. Ini berapa banyak yang heterozigot? 1. 2 pangkat 1 1 2. Ini ada 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 4. Yang ini nggak ada 1. Yang ini 1 2 4. Yang ini 1 2 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti harus ada 8. Ya. Latihan sebelum ke di
yang ini. Oke. Dan B. Coba kalian kerjakan di kertas A dan B. A dan B. Yang nomor 3 tadi kita kerjain sama-sama. Tapi sekarang kalian kerjain 2 aja. A dan B. Kerjain di kertas. Nanti aku keliling. Sambil keliling sambil aku kasih poin masing-masing yang kalian menjawab benar. Ya. Sambil aku cuci tangan. Ya kalian paham lah, your moms and lihat tuh anak gue akhirnya sekolah gitu. Ada kamera malu aja habis selesai gue fotoin. Nggak boleh ya kamu ya? Tanda-tanda kalian ya. Lihat yang C. Yang C emang belum di checklist tadi. Yang C. Yang C normalnya
secara ideal, secara normal dia dapat 4. Lihat, jika terdapat pautan antara E besar dan F kecil. Pautan artinya dia terkait, dia nempel banget, nggak bisa berpasangan sama yang lain. Terpaut artinya dia udah satu paket. Artinya nih, artinya ya kalau dia terdapat pautan antara E besar dan F, normalnya kan dia menghasilkan ada ini D besar, E besar, F besar, G besar, ya enggak? Lalu D besar, E besar, F kecil, G besar, ya enggak? D besar, E kecil, F besar, G besar, D besar, E kecil, F kecil. Gini nggak? Ya kan? Dia berpaut antara E besar sama F kecil. Berarti antara E besar sama F kecil E besar nggak akan ketemu sama F kecil. E besar nggak akan. Kenapa internetnya unstable? Oke. E besar nggak akan ketemu sama F lainnya F kecil. Berarti ketika ada E besar, F besar, mungkin kebentuk nggak? Enggak, coret. E besar, F kecil. Oh, sesuai sama kaidah pautannya. Lawannya E besar apa? Kecil. E kecil. Lawannya E kecil apa? Berarti ini terpaut juga otomatis. Berarti antara E kecil, E besar terbentuk. E kecil, F kecil nggak bisa. Kenapa? F kecilnya udah kepatok sama E besar. Maka yang terbentuk cuma 2 gametnya, ini sama ini. Kenapa? Karena dia ada pautan antara dibentuknya sesuai dengan kaidah nih. Lihat alel yang heterozigotnya. Lalu gametnya. Kemudian masing-masing gamet dari satu partikel kalian tempatkan, kalau mau pakai unit square kayak gini, kalian tempatkan satu di sebelah atas, satu lagi ke bawah. Contoh persilangannya adalah nih, disilangkan antara individu dengan biji bulat hitam, R besar, B besar, B besar, dengan individu dengan sifat biji kisut putih, R kecil, B kecil, B kecil. Yang ini yang yang ini yang dihibrid dengan 2 sifat dia dominan, ya. Kemudian yang ini resesif. Dapat gametnya R besar, B besar untuk individu yang bulat hitam. Dan ini kisut putih, R besar, R kecil, B kecil. Lalu F1-nya R besar, R kecil, B besar, B kecil. Kalau misalkan disilangkan F1 dengan sesamanya, di sini nih R besar, R kecil, B
besar, B kecil, disilang dengan R besar, R kecil, B besar, B kecil, maka untuk masing-masing gamet, kalian cari ini gametnya apa aja, ini gametnya apa aja. Masing-masing dapat 4 macam gamet. 1, 2, 3, 4. Kan 4 tuh. 4 sebelah sini, 4 sebelah sananya lagi. Kalau mau tarik garis-garis agak ribet. Maka biasanya kalau yang ini pakai hasil yang Punnett square, pakai kotak Punnett. Gametnya 1, 2, 3, 4. Taruh gametnya 1, 2, 3, 4. Lalu pasang ini sama ini sama ini sampai ujung bawah sampai ujung atas. Ya, ada berapa akan dapat 16 4 kali 4, ya kan? Kemudian dari 16 anakan lihat fenotipnya, bulat hitam, bulat putih, isuk hitam, isuk putih. Ada 4 fenotipnya. Kalau misalkan silangannya dari individu heterozigot sempurna, gede kecil, silangin sama gede kecil, diberi hasil persilangannya pasti 9, 3, 3, 1. Pasti nggak bakal kalah. Selama apa? Selama persilangannya itu heterozigot sempurna. Gede kecil, silangin sama gede kecil. Jadi ketika disilangkan disilangkan R besar, R kecil, B besar, B kecil dengan masing sifat heterozigot pasti banget nih pilihannya akan 9, 3, 3, 1. Yang 9 R besar strip, B besar strip. Itu bisa kecil besar atau kecil. Yang 3 R besar strip, B kecil, B kecil. Yang 3 R kecil, B besar strip. Yang 1 kecil semua. Kita lihat pakai ya ini. Kita samain ya, dari yang hasil ini sama yang 933. R besar, B besar, ini akan jadi bulat hitam karena ada dua-duanya gede. Yang di kotak bulat hitam, oh aku lupa. 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nomor berapa aja yang bulat hitam? 1, 2, 10 kita sama 12. Itu udah berapa? 2, 8, 6, 7, 6. Ada 9 bulat kita. R besar strip, B kecil, B kecil. Berarti bulat. Oh, bulat sih. R besar benar ya bulat ya? Bulat putih. Ada berapa yang bulat putih? Nomor berapa aja? 6, 8, 14. Ada lagi? 1, 2, 3. Ada 3. Yang putih hitam. Oh ya, kisut hitam. Nomor 11. Apa yang belum hitam ya? Nomor 11
11, 12, 15, 22, 3. Ada 3. Satu terakhir yang belum tersentuh ini, disut putih. 1. Ingat, gak usah capek-capek bikin kotak punet kalau udah jelas persilangannya adalah 2 sifat heterozigot sempurna. Langsung kalian bikinnya ini tergantung sifatnya apa. 9331. Total anakannya adalah. Sekarang coba aku balik ke silakan diberitahu boleh tes pertama back cross, tes cross itu silakan kalau persilangan tes cross artinya F1 disilang dengan induk atau dengan parental homozigot resesif. Kalau back cross F1 disilang dengan parental homozigot dominan. Jadi apapun yang satunya, kalau tes cross bilang sama kecil-kecil. Kalau back cross F1 bilang dengan gede. 2 menit, jangan lama-lama. Ini maaf Bu, PPT-nya nggak kelihatan jelas Bu. Oh ya, sebentar aku kelihatan nggak di layar kalian sekarang kelihatannya apa? Oh, nggak kelihatan. Sorry. Sebentar, dia belum nyambung ininya. Oke. Saya ini aku video. Setting. Nomor 6 nih ke sini ya. Putus-putus ya? Iya Bu, tadi buram juga gambarnya. Berapa kali? Sering? Awalnya nggak terlalu Bu, tapi akhir-akhirnya Keluar masuknya sering? udah 2 kali sih Bu. Oke. Sinyal di sekolah lagi jelek banget. Emang. Ya, jadi Ibu pindahin pakai mobile data, terus balik lagi WiFi. Bentar ya, ditunggu dulu.
Nah, kalian yang di rumah kelihatan atau enggak? Yang di rumah kelihatan? Aku geser pakai papan tulis aja ya. Kelihatan, Nak? Agak buram sih, Bu. Bukan. Papan tulisnya maksud aku. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Yuk, kita bahas yuk. Oke. Nomor yang A, lihat, kita diminta untuk tulis persilangannya. Soalnya adalah ada domba tinggi besar, di bawah sama sifat dominan, T besar, D besar, disilang sama domba pendek kurus, berarti dia kecil semua, sasifnya. T kecil. Ya. Lalu keturunan yang didapat pada generasi kedua adalah sebanyak 1.280 anakan. Generasi kedua. Berarti persilangannya sampai F1 atau sampai F2? Kita tulis yang A. Persilangannya berarti T besar, B besar, silang dengan kecil. Tuliskan. Ini A, ini parental, ini gamet. Gametnya berarti apa? T besar, B besar. Ya. T kecil, B kecil. Kemudian filial yang pertama. T besar, T kecil, B besar, B kecil. Lalu keturunan yang didapat pada generasi kedua. Berarti F1 kita silang dengan sesamanya gini. Tuh. Dapat gametnya, tulisin gametnya harus tetap T besar, B besar. Yes, yang ini sama juga ya. Oh, lihat nih. Oh, heterozigot sempurna. Berarti duanya pusing bikin kotak banyak banget langsung. 9, 3, 1. Yang 9 apa? B besar, strip. B besar, strip. Tinggi besar. Ya. Tinggi besar. Lalu yang 3 apa? B kecil. Tinggi. Yang 3 lagi apa? B kecil. B besar, strip. Pendek. Besar. Yang 1. B kecil. Pendek. Kurus. Nah, ini yang A. Sama semua? Dapat kayak gini? Sama ya. Terus, berapa banyak anakan yang memiliki fenotip tidak sama dengan induknya? Lihat. Coba. Yang tidak sama dengan induk berarti nggak boleh ada sebelumnya. Ya. Tinggi besar udah ada sebelumnya nggak? Ada. Ini tinggi besar. Ini tinggi besar. Tinggi kurus? Belum. Ini belum berarti. Pendek besar? Belum. Ini belum berarti. Pendek kurus udah ada sebelumnya? Ini udah ada. Berarti yang belum pernah ada sebelumnya dikatakan tidak sama dengan induk. Jadi ketika ada soal mana yang tidak sama dengan induk, kalian cari fenotip baru. Walaupun tapi yang pendek kurus udah jadi parental di generasi kedua, emang enggak, tapi dia udah ada sebelumnya. Yang kalian cari yang benar-benar baru. Berarti 3 plus 3 per berapa? 16. Berarti yang B 3 per 3, 3 tambah 3, 6 per 16 kali
1, 2, 80. Dapat berapa? Dapat 480. Yang C, berapa banyak anakan dengan fenotip baru jika F1 di backcross? F1 ini, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Di backcross disilang dengan yang gede semua. Dapat gambarnya ini 4, T besar, B besar, B kecil, T kecil, B besar, T kecil, B kecil. Ini 1. Coba silangin. Set, dapat T besar, B besar, B besar. Set, T besar, B besar, B besar, B kecil. Set, T besar, B kecil, B besar, B besar. Terakhir, besar, kecil, besar, kecil. Fenotipnya apa? Besar, tinggi, besar. Fenotip baru? Tidak ada. Satu tujuan backcross adalah menyamakan keturunan dengan induknya. Persilangan backcross tujuannya emang cuma satu. Apa? Nagamin semua keturunannya sama kayak induknya, tinggi, besar. Maka ketika udah ada soal disilangkan secara backcross, gak bakalan ada hasil yang berbeda. Sama semua. Ya. Oke, masih ada cukup untuk satu soal berikutnya. Wait. Nomor 8 mungkin nggak? Nomor 8 mungkin nggak? Nomor 8, lihat nomor 8. Apakah dalam beberapa tahun lagi ketika mangganya berbuah dia dapat mengalami kekecewaan? Bisa. Kenapa? Yes, benar. Kalau genotipnya heterozigot ketemu sama heterozigot, pasti akan ada sifat resesif yang muncul. Remember, selalu ada 1 dari 16 yang resesif yang muncul dua-duanya. Kalau misalkan dia buah kecil rasanya asam, udah tuh keturunan yang dia 1 itu kecil asam, nggak bisa dijual lagi. Kecuali kalau aduh lagi ngidam nih, pengen buah yang asam mangganya, baru bisa kejual. Tapi kan normalnya orang nyari mangga manis, belimbing manis, ya kan? Satu lagi, mana ya? Nomor 7 sama nomor 10. Halaman 131, nomor 7 dan nomor 10 ya. 131 halamannya. Nomornya 7 dan 10. Oke. Bisa kok itu 4 menit. Cepat. Langsung di bukunya aja. Langsung di bukunya aja.
langsung tanya. Oke. 10. Nomor 7 jawabannya C ya. Nomor 10 karena udah bel, aku langsung bikin di papan tulis aja. Nomor 10, bentar. Ini aku bikin, nah. Ya, mati. Oke. Besar dikali yang kecil. Oke, berarti ini ya. M sampai ini sama kecil. Ini ya. Dapat yang satu seperti ini dong. M kecil. Berarti M besar, M kecil dikali M kecil. Dikali kecil semua. Dapat ini 4 gamet. Ya kan? Ini 1. Udah. Ini berarti M apa lagi sifatnya? M itu apa? Merah. L. Oke. Berarti ini merah licin. Ini merah. Ini putih licin. Ini putih. Satu. Karena dia yang responsnya adalah berarti hasilnya bisa langsung kalian perkirakan dari sini. Merah licin, merah keriput, putih licin, putih keriput. Ya. Semoga November bisa ketemu beberapa kali. Offline lagi. Kalau online hujan udah tuh. Iya. Yang mau ke toilet silakan. Yang di rumah tunggu Bu Lydia masuk ya.
Kalau mau minum boleh keluar dulu. Stretching, silahkan stretching.